buka Ella. Sendirian aja, Bu? Iya, mau lihat keadaan di sini gimana di lahan? Alhamdulillah, Bu, ini kita baru nanam kangkung ini, Bu. Di sana juga baru nanam apa namanya cabai, lagi dicabutin itu. Lagi dicabutin sama pegawai. Oh ya udah, lanjut lagi. Kalau misal ada apa-apa, nanti tolong kabari saya ya. Iya, Bu, baik, Bu. Makasih. Iya, Bu. Sangar dong. Oh, Kak Yoga, Ya, Bu. utangmu mau dibayar kapan? Belum tahu, Bu, ini baru nanam, Bu. Mungkin 3 bulan lagi, Bu. Mau sampai kapan? Ya, saya beri waktu 3 bulan lagi. Setelah nanti saya panen, nanti saya kasihkan hasil panennya ke Ibu. Aja. Weh, ini udah jatuh tempo, bro. Udah jatuh tempo. Bos gua berhari-hari cari lu. Gak ketemu ya. Gua tunggu Abang. Yang berapa sih utangnya? 50 juta. Mana nih Pak Yoga? Ya, makanya saya beri waktu dulu biar ini tanaman yang saya tanam itu panen dulu. Setelah saya panen nanti saya kasihkan ke Ibu, insya Allah, Bu. Saya beri waktu 3 bulan lagi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih waktu 3 bulan, tapi dengan tambahan 12% bunganya. Ya udah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Yang penting jangan sekarang, Bu. Anak saya juga minta sekolah. Oke. Awas lo kalau mau bayar lo. Awas mau bayar. Jar lo. Gue obrak abrik. Iya, Bang. Iya, Bang, ya, Bang. Lagi ngapain, Bang? Duduk. Ini aku kan mau kuliah. Tapi kan itu motornya Bapak itu kan cuma stray ya. Aku minta motor KLX lah yang bagus. Minta aja ke bapakmu. Ya, bapaknya aja kayak gitu, nggak punya uang toh. Bu. Bu. Minum, Bu. Pak, anakmu itu loh minta motor. Motor apa? Motor KLX. Kan mahal banget harganya. Ya nggak tahu. Ya udah, nanti Bapak itu lagi lah. Dikirim lagi. Bapak ke ladang lagi aja lah. Pusing di rumah. Ih, Bapak mah nggak punya duit mulu. Aku telepon Mas Iqbal aja deh. Katanya Pak Yoga itu ya datengin debt collector. Apa iya? Kapan? Itu juga istrinya selingkuh. Ih, parah banget nggak sih? Iya. Terus katanya juga kalau nanam juga Pak Yoga, mana? Ini, Bu, mau ke ladang, mau kayak orang. Sini dulu aja ngopi, bareng-bareng. Dulu lah, santai-santai dulu. Ada apa ini? Biasa lah, ngobrol-ngobrol, santai. Gimana ada? Pertaniannya, Pak. Oh iya, alhamdulillah sih, Bu, ini baru nanam, cuma kemarin disamperin sama debt collector, katanya untuk apa, disuruh diminta uangnya, maksudnya kita disuruh apa namanya, mengembalikan uang, ya nggak sih, mengumpulkan uang. Berapa? 50 juta, Bu. Pinjol aja, Pak. Iya, kenapa nggak pinjol? Kasian banget ya Bapak. Aduh. Iya. Aku kalau ada uang tak pinjemin, tapi sama-sama petani. Kita juga lagi butuh ya. Iya, masalahnya nggak cuma untuk ini sih, bukan untuk apa namanya ladang aja, cuma anak kan mau sekolah, jadi untuk pendaftaran, apalagi tadi minta motor kata ibu, jadi pusing banget ini.
Sabar ya Pak. Sabar ya Pak. Udah Bu duluan Bu ya. Halo Mas, lagi ngapain? Sibuk gak? Ya udah, kita jalan aja yuk. Aku lagi sebel di rumah. Kita ketemu di depan aja Mas. Oke, aku tungguin. Ayo. Lagi pada ngapain ini? Lagi pada ngapain? Lagi dudukan ya? Oh, dudukan, ya. Gabung-gabung. Ada masalah apa sih? Tadi itu ada orang lagi utang sama saudara. Emang kamu utang berapa yuk tadi? Itu utang untuk biaya nanam cabai dan lain-lain itu sampai 50 juta kan. Nah ini belum panen ya, kalian tahu sendiri lah, petani kan mengandalkan uangnya dari hasil panen, jadi belum bisa bayar ke orangnya. Loh, ikut penyuluhan pertanian aja. Kebetulan besok hari Senin ada penyuluh datang ke lahan pertanian. Oh, berarti di situ ada penyuluhan juga. Iya. Oh, berarti semuanya pada ikut ini yang petani-petani ini yang dari dulu. Iya. Baik-baik, makasih ya informasinya. Bisa kita lanjut aja kali ini. Ayo. Udah Bu, duluan nih Bu. Makasih Bu. Monggo. Pak RT, mau kemana? Mau beli susu untuk anak. Duluan ya. Iya. Mari Bu. Pak Yoga, gimana kabar Pak Yoga? Alhamdulillah, baik kita alhamdulillah. Kok rupanya muring banget Pak Yoga, ada apa ya? Iya ini Pak, saya masih bingung. Pertanian yang saya gunakan itu kan masih tradisional Pak. Maksudnya ya cara nanamnya masih kayak orang zaman dulu gitu. Jadi Belum pakai alat ya? Iya, teknologinya belum ada. Jadinya ya hasilnya nggak maksimal. Iya. Ini saya dapat info dari Pak Kades. Iya. Katanya kemarin ada penyuluhan di pendopo desa Oh, tentang apa itu Pak? tentang penyuluhannya, itu Pak? tanaman tumpang sari. Oh, tumpang sari. Iya, Berarti itu lebih efektif daripada Bapak Yoga nanam sekarang. Oh, Nah, berarti tumpang sari itu tidak hanya satu tanaman ya Pak iya, ya? tidak ada satu tanaman, Oh, jadi iya, Pak. lebih efisien lah. Oh, berarti kapan itu Pak acara penyuluhannya Pak? Besok kayaknya, Oh. besok jam 8-an di pendopo desa. Oh iya Pak. Pak Yoga silakan ke sana saja ya. Makasih Pak ya. Makasih Tak Pak. pamit duluan ya. Siap ya. Makasih Pak. Ya, assalamualaikum Pak Yoga. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang akan disampaikan oleh penyuluh dari Dinas Pertanian. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah mempersilahkan kami di sini untuk menyampaikan kegiatan penyuluhan mengenai tentang sistem tumpang sari dalam budidaya tanaman. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan sedikit materi dari apa yang akan disampaikan oleh beberapa penyuluh yang ada di desa ini. Pembahasan pertama yaitu tentang komoditas tanaman yang ditanam oleh Bapak dan Ibu di desa Sidomulyo. Komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok dalam pemenuhan pangan dalam negeri yang setiap tahunnya kian meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Perkembangan pesat penduduk juga menstimulus berkembangnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan yang akan dibutuhkan
dalam sistem ketahanan pangan. Komoditas tanaman pangan mempunyai fungsi yang penting dan strategis terkait pengimbangan kebutuhan pangan terhadap laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana kita tahu bahwa sistem monokultur sangat tidak direkomendasikan kepada petani yang mungkin memiliki lahan yang sempit. Jadi dengan adanya kami di sini, kami akan mempersilahkan kepada penyuluh terkait budidaya menggunakan sistem tumpang sari yang akan disampaikan oleh Ibu Eulan. Silakan kepada Ibu Eulan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi sistem monokultur itu kan nggak direkomendasikan lagi gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian yang lahannya mungkin sempit gitu, apa kurang luas. Nah, jadi kami tuh merekomendasikan yang namanya sistem tumpang sari. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian udah pernah dengar belum sih sistem tumpang sari itu apa? Belum. Oke. Saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi sistem tumpang sari itu menanam tanaman di satu lahan, tapi itu bukan cuma satu jenis tanaman gitu loh. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan. Itu tuh fungsinya biar nanti dalam pemanenan, dalam satu periode pemanenan itu bisa menghasilkan beberapa jenis komoditas. Jadi kalau ibu bapak sekalian itu punya lahan yang sempit gitu kan, kalau nanam satu komoditas doang kan sepertinya kayak kurang gitu ya, kayak menghasilkan satu doang gitu kurang. Jadi kami itu merekomendasikannya itu tumpang sari gitu. Jadi bisa menanam beberapa jenis komoditas dalam satu lahan. Gitu. Apa ada pertanyaan, apa ada yang Tanya Lord. Tanya Lord. Tumpang sari itu sangatlah efektif sampai bisa dikatakan melebihi dari yang monokultur. Tumpang sari itu sendiri itu memanfaatkan satu lahan untuk 2 tanaman. Itu sangat efektif untuk petani yang memiliki lahan sempit. Jadi memanfaatkan lahan-lahan itu untuk berbagai tanaman. Selain itu, tumpang sari itu hemat waktu, tapi produktivitasnya juga lebih tinggi. Baik. Biayanya gimana, Bu? Kenapa? Biayanya? Iya. Oh, biayanya gimana Pak maksudnya? Maksudnya itu dibandingkan dengan monokultur lebih efisien mana secara biaya? Kalau dari segi biaya itu lebih efektif dengan tumpang sari karena memanfaatkan satu lahan. Kalau monokultur itu kan ada berbagai lahan. Ya udah, Bu. Juga kalau penanaman melalui tumpang sari kita itu meminimalisir gagal panen. Kalau monokultur, misal kita menanam satu tanaman pangan tersebut semasa tanaman itu gagal panen kita tidak mendapatkan hasil apapun. Kalau tumpang sari kita bisa mengharapkan dari tanaman lainnya yang nantinya akan dipasarkan kepada tengkulak atau langsung kepada konsumen. Begitu Pak Yoga. Sebelum saya melanjutkan materi tentang tumpang sari, saya akan memberikan brosur terlebih dahulu kepada Ibu dan Bapak ya. Bapak. Bukan di situ. Dan di dalam brosur tersebut itu berisi tentang informasi terkait dengan sistem penanaman tumpang sari. Bu, mau tanya. Iya, boleh. Kalau tumpang sari itu tanaman apa aja yang bisa untuk tumpang sari, Bu? Oke, jadi untuk sistem tumpang sari sendiri, komoditas yang dapat ditanam di sistem tersebut adalah ada jagung, cesim, dan cabai. Itu bisa ya dalam satu kali tanam dilakukan bersama-sama. Baik, terima kasih untuk kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya dalam kegiatan penyuluhan kali ini. Besar harapan kami Bapak dan Ibu petani dari Desa Sidomulyo dapat mengadopsi inovasi yang kami sampaikan terkait budidaya tanaman menggunakan sistem tumpang sari. Terima kasih kepada Bapak Kades yang telah mempersilahkan kami di sini. Baik. Terima kasih kepada Dinas Pertanian dan juga warga Desa Sidomulyo yang telah hadir pada kegiatan hari ini untuk melakukan penyuluhan. Monggo Pak Bu ke lahan aja. Ini kebetulan juga ada warga Sidomulyo nih yang
kemarin ikut penyuluhan itu lagi panen di lahan. Wih, Pak Yoga, Iya Pak. lagi kegiatannya apa ini Pak? Ini Pak, kita lagi panen jagung sama cesim Pak. Ini juga kita sudah menerapkan hasil penyuluhan yang dari Bapak Ibu berikan, yaitu sistem tumpang sari Pak. Sangat membantu sekali bagi petani Pak, karena dengan tumpang sari kita dapat dalam satu lahan yang kecil ini terdapat hampir 1 sampai 3 jenis tanaman gitu Pak. Ya monggo saja dilihat-lihat, ini kalau mau pada ngambil ya nggak apa-apa satu-satu ya. Boleh lah Pak, buat oleh-oleh Pak. Iya Pak, ini Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Mungkin dari Pak Yoga sendiri selama menjalani budidaya tanaman tumpang sari ini apakah ada kendala dari sarana produksi atau dari segi-segi yang lain? Kalau sarana produksi, alhamdulillah tidak, karena kita lihat sendiri jagung-jagungnya lebat-lebat, namun ada beberapa yang kurang nutrisi karena ya penyiraman yang kurang intens, kemudian lebih ke cara perawatan itu kurangnya Bapak Ibu ya. Ya sekali lagi kami sebagai petani terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan oleh para penyuluh, sangat membantu kami bagi petani yang memiliki lahan yang tidak luas begitu. Monggo silakan Bapak Ibu bisa dilihat-lihat ini hasil daripada tumpang sari. Oh iya Mas.